Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dimana pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat mempresentasikan video mengenai plastik yang berpengaruh pada iklim bumi. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi tauladan bagi umat manusia. Yang saya hormati kepada Ibu Reski Febrianti Rauf STP MSc, dan yang saya banggakan teman-temanku dan yang saya cintai. Dengan ini saya persilahkan kepada 3 rekan saya untuk memaparkan materi mengenai plastik. Terima kasih. Dengan ini saya persilahkan. Plastik merupakan bahan polimer sintesis yang dibuat melalui proses polimerisasi di mana tidak dapat lepas dari kehidupan kita sehari-hari, yang umumnya kita jumpai dalam bentuk plastik, kemasan, ataupun penggunaannya pada alat-alat listrik dan peralatan rumah tangga. Sifatnya yang sulit terdegradasi di alam menjadikan penyumbang limbah terbesar yang menyebabkan rusaknya keseimbangan alam. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh plastik pada iklim, ekosistem laut, manusia, dan global. Nomor 2, bagaimana pencemaran plastik membuat iklim lebih buruk pada emisi penggunaan plastik dan lingkungan. Nomor 3, bagaimana dampak plastik berkontribusi terhadap iklim. Nomor 4, bagaimana industri plastik untuk kebutuhan manusia. Nomor 5, bagaimana solusi pengelolaan limbah plastik agar tidak tercemar di lingkungan. Untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui pengaruh plastik pada iklim, ekosistem laut, manusia, dan global. Nomor 2, mengetahui pencemaran plastik membuat iklim lebih buruk pada emisi penggunaan plastik dan lingkungan. Nomor 3, mengetahui dampak plastik berkontribusi terhadap iklim. Nomor 4, mengetahui industri plastik untuk kebutuhan manusia. Nomor 5, mengetahui solusi cara mengelola limbah plastik agar tidak mencemari lingkungan. Untuk bab kedua, yaitu yang bagian A, pengaruh plastik pada iklim. Sampah plastik adalah salah satu jenis sampah penghasil gas rumah kaca. Begitu juga pada tahapan pengolahan, karena plastik tidak dapat diurai secara alami oleh bakteri dalam tanah sehingga membutuhkan ratusan tahun sampai plastik dapat terurai dengan sendirinya. Biasanya plastik dikelola dengan cara dibakar, padahal pengelolaan plastik dengan cara dibakar menambah emisi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Nomor 1, ekosistem laut. Dampak secara tidak langsung yang ditimbulkan adalah sampah plastik mampu menyebabkan kerusakan terumbu karang. Keberadaan terumbu karang sangat mempengaruhi keberadaan organisme laut lainnya karena menyangkut fungsinya sebagai habitat bagi organisme laut. Manusia. Sampah memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia. Pada sampah yang menumpuk dan membusuk, terdapat banyak penyakit dan bakteri dan virus seperti diare, tifus, disenteri jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit. Plastik adalah salah satu bahan yang dapat ditemui di hampir setiap barang. 3. Global. Sampah yang dibuang menghasilkan emisi gas rumah kaca dengan cara yang berbeda-beda, sedangkan distribusinya pada efek pemanasan global mencapai 15%. Cara pertama adalah sampah organik yang dibuang di tempat pembuangan landfill terdekomposisi secara anaerob sehingga menghasilkan gas metan, yaitu gas rumah kaca yang menurut indeks potensi pemanasan global efeknya 21 kali lebih beracun daripada gas karbon dioksida. Pencemaran plastik membuat iklim lebih buruk. 1. Emisi. Kantong plastik adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim, karena sejak proses produksi hingga tahap pembuangan dan pengolahan, sampah plastik mengemisikan banyak gas rumah kaca ke atmosfer. Untuk mengubah minyak bumi menjadi monomer digunakan pembakaran. Dari metode inilah banyak gas rumah kaca diemisi ke atmosfer. 2. Penggunaan plastik. Pemakaian plastik sebagai kemasan makanan dan minuman tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Plastik merupakan bahan polimer sintesis
yang murah dan mudah didapat serta sangat praktis dalam penggunaannya. Namun demikian, dalam proses produksi plastik berbagai zat yang secara umum disebut plasticizers ditambahkan untuk mendapatkan karakter plastik yang diinginkan seperti bening, kuat, rentan, toleransi suhu yang lebar dan fleksibel. Lingkungan. Kantong plastik akan mengganggu jalur air yang terserap ke dalam tanah, menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk di bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah. Dampak plastik berkontribusi terhadap iklim. Membuang sampah sembarang jelas bukan hal yang dibenarkan, namun ternyata membuang sampah di tempat sampah saja sudah tidak cukup karena masih menimbulkan potensi kerusakan alam. Menurut World Health Organization, pada tahun 2050 jumlah sampah secara global diperkirakan mencapai 3, miliar ton. Cara mengelola limbah plastik agar tidak mencemari lingkungan, di mana kita tahu bahwa sampah plastik sangat berdampak buruk terhadap lingkungan maupun iklim. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap sampah plastik ini atau limbah plastik. Janganlah menyepelekan sampah plastik ini. Jadi solusinya agar sampah plastik ini tidak mencemari lingkungan serta mengurangi dampak plastik terhadap lingkungan adalah yang pertama, gunakan botol plastik untuk menyiram tanaman. Kedua, ubah botol plastik untuk pancuran air. Ketiga, membuat rumah kaca untuk sayuran. Keempat, gunakan sebagai pot bunga. Kelima, ubah botol plastik menjadi wadah alat tulis. Keenam, gunakan wadah plastik untuk menanam bibit. Dan yang terakhir, mengelola limbah plastik menjadi tas belanja dan masih banyak lagi. Hal ini sangat mudah untuk kita lakukan di rumah maupun di sekolah, agar limbah plastik yang sangat buruk terhadap lingkungan maupun iklim dapat teratasi dan berkurang. Kesimpulan, plastik merupakan bahan polimer sintesis yang dibuat melalui proses polimerisasi di mana tidak dapat lepas dari kehidupan kita sehari-hari, yang umumnya kita jumpai dalam bentuk plastik kemasan ataupun penggunaannya pada alat-alat listrik dan peralatan rumah tangga. Sifatnya yang sulit terdegradasi dalam menjadikannya penyumbang limbah terbesar yang menyebabkan rusaknya keseimbangan alam. Bertahun-tahun orang tidak peduli dengan pencemaran laut karena volume air laut yang besar dan kemampuannya mengencerkan segala jenis zat asing sehingga hampir tak menimbulkan dampak sama sekali. Oleh karena itu, laut dianggap sebagai tempat pembuangan limbah. Saran yang pertama adalah dalam menjaga lingkungan sebaiknya kita mengurangi pemakaian bahan plastik agar mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Saran yang kedua, kesadaran diri menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita sangatlah penting. Harus kita sadari bahwa dampak dari kerusakan lingkungan maupun alam juga akan kembali kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran diri untuk menjaga kebersihan sangatlah penting. Dan yang ketiga, semoga dengan adanya makalah ini kita dapat menjadi lebih bijak dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti mengubah limbah plastik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat agar lingkungan di sekitar kita lebih bersih dan asri. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.